Belum mulai dia sukun. Itu DP nama adalah santai. Santai. Oke, selamat pagi, siang, sore, subuh, terserah kapanpun ngonida pun ini video. Kembali lagi dengan kita Kiel Naiwan. Selama sekali kita nak baking video. Oke. Dan hari ini ada dengan tape bos, tape senior, tape mentor. Oke. Ini sudah perlu kasih kenal. Oke. Kak Roni Manuel, aka Mongol Stress. Bukan kita yang bilang dia. Love you baby. Oke, torong sekarang ada di the one of the most wonderful city In Manado, especially in North Sulawesi. Yeah. In Minahasa, Tondano. Oke. Karena orang Tondano kak, harus Nice to meet you lah. nice to meet you everybody. Oke. Oke, malam hari ini Niatnya mau ngapain? ya kan tadi tong cuma ku dapat di jalan. Oke. Ya, orang duduk santai sebenarnya. Oke. Berarti duduk santai, kita ngobrol ngalur ngidul tentang semua hal. Tentang semua hal, terserah apapun. Oke, yang Torong penting yang Tuhan kasih di Iya. otak asli. Yang penting nyanda rasis, nyanda porno. Itu Kalaupun dia. porno sedikit nyerempet boleh. sedikit. Oke, teman-teman, karena orang ada yang Kak Mongol, orang mau sedikit tanya-tanya, mau ngulik-ngulik tentang Oke. DP kehidupan. Oke, Karena kan sekarang Kak Mongol juga lagi buka channel. Iya. DP nama channel Mongol Stress Channel. Mongol Stress Channel. Ya. Jadi Baru kan Kak? Tapi lumayan, baru 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu sudah 1.300. 1.300. Kita 3 tahun baru 1.000. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Life must go on. Live mas go on. Ya, Artinya torang kan pokoknya orang nih boleh salah. yang boleh salah. Torang kan nyanda mau bikin, torang mau cari doi nyanda. Oh, enggak. Torang bikin YouTube cuma supaya Iya. have fun. Kalau orang cari doi kerja, Mbak ojek. boleh. Yang penting halal. Yang penting halal. Yoi. Toh, Yang dusu iklan torang. Yang dusu iklan Berkat torang. yang dusu pat orang. itu dia DP poin. Ya. Dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub milik torang tuh. Iya, kan diberikan kepada kita. Kepada torang. Jadi torang nggak usah minta, so dikasih. Tinggal torang mengelola. Mengelola dan torang tinggal menerima itu. Yoi, take and give only. Mongol Stress 2020. Catat itu guys. Yoi coy, Tinggal untuk jadi mentor ketua stand up Indo se-Sulawesi. Sulawesi guys. Yang nggak mau. Nggak dong. Tapi tetap Kak Mongol itu dia berperan penting Ya. buat stand up komedi yang ada di Solo. Lebih khusus paling berdampak sih stand up Indo Tondano. Kak Mongol tuh banyak bantu-bantu buat orang. Marmati. Makasih. Ada dong. Masih bajalang. Stand up Indo Tondano. Oh, masih bajalang. Saya nggak pernah bajalang. undang. Cuma karena corona. Oh kan, iya, jadi ini ceritanya mengulik tentang hidup Kak Mongol atau tentang karir saya? semua Aduh. orang mau bahas. Termasuk- Semua kontroversi akan tong bahas. Tapi kalau soal Nggak Meitua semua. bagaimana? Kalau soal Meitua itu enggak tahu, itu urusan pribadi. Oh iya, soalnya. Karena Iya, iya. Apa Oke, ya? Mau ulang apa mungkin nih? Mau tanya Kak, kan ini pandemik, Yo. lagi corona, Ya. semua lagi susah, lagi setengah Ya. mati. Kalau menurut Kak, yang Kak rasa sekarang apa dong? Sebenarnya kalau bicara pandemi, kalau orang mau dirasakan, kita lebih suka mau rasa makanan daripada corona. Corona ya? Karena corona tidak bisa kita rasa, harus kita hadapi. Tapi betul. bersama. Sama. Yang penting dari atas memberikan protap, orang tinggal jalani. Plus minusnya, nggak usah dijadiin permasalahan. Betul sekali. Berarti Gitu. apapun perdebatan, orang yang penting lurus-lurus Jo. Itu Iyo, Jo, apa yang ya? penting perdebatan apapun, orang harus kembali lagi. Apakah ada korban? Nah, apakah ada Gitu. orang? Betul. Itu Sekarang aja. ini kan yang lagi hype Kak, Hmm. yang lagi viral Ya. tentang bagaimana kalau seandainya betul corona ini ada berkaitan dengan teori konspirasi. Putrang dengar ya Kak Mongol, apa DP pendapat? Sebenarnya begini, brother. Apa dia? Kalau namanya Gak ada ini. konspirasi, orang harus kiblat dulu negara. Oke. Gitu? Aha. Negara sebesar Arab Saudi, negara sebesar Rusian alias Rusia, dan negara sebesar Amerika, mereka percaya corona ada. Oh, I see. Mengerti toh? Dorang percaya corona ada, bahkan Arab menutup ibadah haji. Iya betul. Ya toh? DP dampak sampai Yoi. begitu padahal Rusia itu sangat sakral Kak. Ya, Rusia bahkan presidennya menyuruh orang untuk menjadi salah satu relawan untuk obat. Obat betul. Nah, sekarang pertanyaannya, jika negara itu percaya, masa Indonesia tidak percaya? Betul. Kalau itu bagian dari konspirasi,
Itu kan bukan urusannya kita, brother. Bukan urusan We no have a power. Kita nggak ada kekuatan. Kita hanya bisa kekuatannya terang berdoa. Biar Tuhan yang campur tangan. Yes, when you pray you receive. Yes, betul. Nice to meet you. Bagus dari bahasa ini. Jadi sebenarnya kalau bicara konspirasi itu udah bicara di elit. Di elit global. Kita masyarakat tidak masuk. Iya, betul. Kita Berarti tidak punya kekuasaan. Iya. Taruhlah 10.000 masyarakat Indonesia tidak percaya ini corona ada. 10.000 percaya ini adalah konspirasi. Tapi kalau ada 2 juta percaya corona ada, betul juga. Apalagi mereka yang ada keluarga jadi korban jiwa. Oh iya betul. Dorang lebih merasakan DP dampak. Iya. Cuma Kak, Di lobang hidung deng lobang mulu mau ambil swab. iya swab. Mana kira itu enak, bro? Iya. Mana saya lihat tuh ada satu video ibu-ibu di swab, dia sampai pegang tuh sablape burung. Karena sakit, bro, Bu. Bro, meneng ngana ambil apa DP nama ini? Di darah. Iya, apa DP nama itu? Di rapid. Rapid. Rapid cuman ambil darah di sini, nyak darah di sini boleh taruh di sini. Nah, ini swab, bro. Dia lolo di lubang hidung. Bukan cuman ambil, martorang agak sedikit. Iya. Jadi kalau itu bagian dari konspirasi, saya kiblatnya negara-negara besar. Amerika, Cina, Rusia, Arab. Percaya berarti itu ada. Masalah penyembuhan, obat atau vaksin, ada permainan. Itu bisa aja. Bisa aja, betul. Berarti di situ ada permainan. Tapi secara tidak langsung juga orang harusnya mau bilang bagaimana dia berbahasa, tapi orang seakan-akan maksudnya berpikir tidak bisa orang persalahkan juga itu benar atau tidak. Jadi istilahnya sekarang soal konspirasi corona, orang lepas dulu. Konspirasinya lebih tepatnya adalah di obat. Betul. Mungkin ada satu negara yang ada DP vaksin. Cuman berkonspirasi, orang mau jual di negara Indonesia dengan harga sepersekian ribu US dollar. Iya toh? Iya. Nah, negara orang yang tidak mau beli, mau tidak mau orang harus berjuang bagaimana caranya punya vaksin sendiri. Apakah SDM Indonesia mumpuni? Kalau mau bilang sebenarnya mumpuni. Tapi ya mungkin cuma sebagian yang. Pertanyaan sekarang adalah ngana yang mau tanya Pak kita atau kita yang tanya pengana, Pak? Itu betul. Itu bingung kan sebenarnya. Iya, berarti Kak Mongol punya jawaban. Jadi pokoknya kalau masalah obat ini konspirasi, yang terang harus ingat baik-baik adalah saat ini obatnya di Unpad, di Bio Farma dan beberapa tempat yang lain sudah sementara diproduksi untuk massal. Terus relawan yang menjadi kelinci percobaan, apa DP nama? Relawan COVID namanya, ada sekitar 1.260 orang kalau tidak salah. Mereka mau menjadi orang yang akan diuji coba untuk vaksin tersebut. Ya sudah, kenapa kita mumet? Betul. Intinya kok begini, Kak. Orang sebenarnya bukan permasalahkan soal ini konspirasi ataupun yang percaya konspirasi ataupun orang yang tidak percaya konspirasi. Yang DP inti orang melakukan saja. Artinya begini. Walaupun orang percaya ini atau orang tidak percaya, yang penting kok apa yang orang buat dulu. Betul. Contohnya, sementing Kak Mongol kan, hampir setiap hari ada bawa bantuan. Betul. Bantuan apa tuh DP makanan sehat dan buah segar. Dan buah segar untuk para medis. Iya. DP inti orang kan akan lihat, oh dia kok percaya konspirasi atau nyanda. Yang orang lihat dia berkarya. DP berkarya dengan membantu. Yo. Sama dengan ada salah satu musisi kalau tidak salah di Bali, dia memang ini kan artinya bukan bicara juga soal kontradiktif, tapi bicara ini kita percaya ini, karena percaya itu. Tapi apa kok yang mau di backing? Sama ada yang di Bali itu kalau nggak salah Jering, dia bicara soal konspirasi, tapi di satu sisi dia juga membantu, kasih bantuan. Orang kan yang akan lihat apa yang dia backing juga. Jadi menurut kita ini kok DP jangan permasalahkan untuk soal konspirasi dan sebagainya. Tapi apa yang orang backing for ini Indonesia, yang for orang-orang sesama orang. Betul. Itu doang. Karena kalau bicara soal orang tidak mempercayai konspirasi, tidak mempercayai corona karena ini bagian dari konspirasi. Oke. Tapi nggak apa? Karena sebanyak bacot kena bikin apa-apa. Atau lagi kalau Bali, lah kalau ke kita nggak usah ke Bali sejujurnya. Ke Sulawesi Utara aja. Orang di Sulut ini juga ada banyak yang nggak percaya ini corona. Tetapi nggak percaya corona, dia pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga jarak, sama aja berarti nggak juga percaya. Nganapi anak nih boleh orang lain pegang karena takut orang itu kena corona, berarti nggak juga percaya.
Nah, yang paling berbahaya di Sulawesi Utara atau sampai daerah ini sebenarnya bukan tentang konspirasi, tetapi tentang statement, dan sepertinya udah mengarah ke penghakiman dan memaksa orang untuk percaya bahwa corona ini adalah bagian dari persiapan kedatangan Tuhan. Wah, bahaya sih itu. Nah, ini yang menjadi masalah, bro. Sebuah sakit penyakit jangan selalu bawa-bawa Tuhan. Karena di Alkitab sakit penyakit cuma ada dua. Karena dosamu, karena nganape bodoh. Betul. Ada dua di Alkitab. Mau cari. Nah, so tau ngana darah tinggi, cek durian minum bir. Kong besok ngana serangan jantung, stroke, ngana bilang iblis yang bekeng. Padahal ngana so tau itu ngana yang salah. Heran. Siapa kita? Iblis paling dalam di atas begini, Tuhan ini kita nyak koredo, dia bilang kita. Jadi oleh sebab itu kita rasa mungkin para iblis ini yang ada di sana butuh psikolog. Karena dia butuh curhat, atau Tuhan kita nyak bikin apa-apa, dia bilang kita. Nah, jadi sebenarnya bahkan kita dapat beberapa di daerah Manado bahwa ini corona adalah cara Tuhan untuk menghilangkan sepersekian jumlah manusia. Oh iya. Untuk persiapan kedatangannya. Kita sempat dengar ya. Kita bilang pada orang, hei sayang, Tuhan itu juru selamat bukan Thanos. Betul. Juru selamat. Hilang setengah. Tuhan itu Tuhan. Dia punya cara tersendiri untuk menegur kita, tapi tidak dengan cara membumi hanguskan. Karena Tuhan so janji di mana di Kejadian 6. Kasus air bah itu Tuhan pejanji kepada Nuh. Kita soalnya akan pernah mau kasih ancur manusia dengan hal yang sama. So hidup rukun dan damai, selalu baku sayang, saling bertoleransi, itu yang paling utama. Si tau si mau tu